Ndobo itu. Lah yang di Ndobo, Kojo yang sekarang diyakini makam Mbah Pri itu palsu. Tetapi banyak kiai, ulama, bahkan politisi, begitu juga ya gubernur dulu ya, Ahok ya ziarah di tempat itu. Bahkan mantan gubernur DKI tersebut meresmikan makam di Ndobo itu sebagai cagar budaya. Itu asal usulnya dari mana itu? Ini keputusan sepihak tanpa pertimbangan data dan fakta. Mungkin bersifat politis untuk mengambil hati umat Islam di sana. Tapi harus dibatalkan itu. Nggak ada datanya bahwa itu layak untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Karena apa? Isinya hanya kepalsuan belaka itu loh. Kok diuri-uri ya berarti nguri-uri kebodohan, kebohongan. Itu jadi Pak Ahok ini juga keliru dalam hal ini sebagai Gubernur DKI pada waktu itu. PWNO, PCNO, MWCNO juga harus bergerak karena sudah ada ketetapan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan malam yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan mengupas dengan lugas dan jelas atas perjuangan Raden Syarif Rahman, seorang ulama yang berjiwa Mbah Sunan Kalijaga, karena beliau selalu menjaga kali, air yang mengalir, airnya yang ibarat ilmu, dijaga oleh beliau agar jangan sampai keruh sehingga membawa banyak madarat terhadap seluruh umat dan masyarakat, khususnya umat Islam yang ada di negeri ini. Dengan pesantren beliau Ummul Qura, dengan kesibukan beliau yang setiap jam, hari, pekan, dan bulannya, namun tidak mengurangi kegiatan dan semangat beliau untuk turun ke lapangan, menyusuri makam asli dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang di Semper, TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. Beliau bersama dengan kawan-kawan dari PWLS DKI Jakarta, ahli sejarah, tokoh masyarakat, bertemu di kediaman beliau membahas masalah besar ini. Videonya sudah kami sertakan dan panjenengan semua simak. Isinya seperti apa, sangat jelas dan gamblang, cetha welo-welo, bahwa memang tidak diragukan lagi bagi orang yang memiliki akal sehat, yang memiliki pemikiran yang sempurna, ahsani takwimnya ini digunakannya, maka sudah tidak mau lagi menziarahi makam yang ada di Ndobo Koja yang sekarang ini, karena makam yang katanya Mbah Pri itu adalah makam palsu, makam yang diada-adakan, dibesar-besarkan, dipropagandakan sampai dibela mati-matian, mengorbankan jiwa,
Satpol PP dan kawan-kawan lainnya yang luka pada tahun 2010 yang lalu itu. Ini dalam rangka untuk menanggulangi ya program penipuan dan pembodohan terhadap masyarakat, rakyat dan umat Indonesia pada umumnya. Karena ini menyangkut sejarah juga. Jika tidak diluruskan maka akan terus menerus ya menikmati sejarah palsu. Sejarah yang dibuat-buat sendiri oleh dajjalun, kadzabun, khurafiyun ya, yang akhirnya terus akan mewariskan kebodohan sampai generasi ke generasi bangsa kita ini, sehingga sulit untuk maju ya, bersaing dalam kancah persaingan global internasional dalam hidup berbangsa dan bernegara. Beliau mulai dari awal, Raden Syarif Rahmat ini sudah kami ikuti start sampai finishnya. Nanti panjenengan juga ikuti bersama. Saya tidak menjelaskan secara mengulang kembali apa yang beliau sampaikan. Karena sudah jelas, sudah jelas bahwa memang makam aslinya Habib Hasan bin Muhammad Haddad itu ada di Semper Budi Dharma, di antara deretan 11 makam pindahan dari Ndobo itu. Lah yang di Ndobo, Kojo yang sekarang diyakini makam Babri itu palsu. Tetapi banyak kiai, ulama, bahkan politisi, begitu juga ya gubernur dulu ya, Ahok ya ziarah di tempat itu. Bahkan mantan gubernur DKI tersebut meresmikan makam di Ndobo itu sebagai cagar budaya. Itu asal usulnya dari mana itu? Ini keputusan sepihak tanpa pertimbangan data dan fakta, mungkin bersifat politis untuk mengambil hati umat Islam di sana. Tapi harus dibatalkan itu, nggak ada datanya bahwa itu layak untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Karena apa? Isinya hanya kepalsuan belaka itu loh. Kok diuri-uri ya berarti nguri-uri kebodohan, kebohongan. Itu jadi Pak Ahok ini juga keliru dalam hal ini sebagai gubernur DKI pada waktu itu. PWNO, PCNO, MWCNO juga harus bergerak karena sudah ada ketetapan sebelumnya. Sudah ada buku ini cukup. Kasus Mbah Priok, Studi Bayani, Wat-Tahqiq, MUI sudah terlibat. Semuanya sudah mengkaji secara hebat. Tapi kenapa masih tetap ya jadi sumber madarat di Jakarta Utara tersebut sampai sekarang? Kalau mau ziarah ya ziarah di Semper, jangan diputar balikkan loh ya para mukibin ya. Oh, nggak suka dengan waliullah al-arif billah al-habib al-sayyid al-syarif Hasan bin Muhammad al-Haddad di Huba al-Haddad itu iri, dengki. Kalau iri bilang men. Penghinaan itu selalu muncul ya di benak mereka yang sudah kadung terkena virus ya, penyakit doktrin yang sudah balung sumsum masuk ke dalam relung hati mereka-mereka. Padahal itu palsu gitu loh. Sampai dibela-belai sampai mati loh ya. Sampai berani mati, sampai perang melawan aparat kita tahun 2010 yang lalu itu. Ini sungguh kemunduran yang luar biasa setelah tahun 2000 reformasi kita.
SDM kita tidak tambah naik, tapi menurun drastis. Sehingga buktinya kita kalah bersaing dengan Brunei, kalah bersaing dengan Malaysia, kalah bersaing dengan Singapura, kalah bersaing dengan Thailand, Vietnam, Myanmar sana. Kalah kita. Buktinya sekarang coba, Malaysia satu ringgitnya tuh 4.500 rupiah lebih loh sekarang. Ini masalah pemikiran intelektual ya jelas menang Malaysia. Malaysia sudah mayoritas menolak Habib. Indonesia masih tarik menarik antara mukibin dan non mukibin ini. Ringgit Malaysia itu satu ringgitnya 4.500. Kalau kita punya 500 ringgit itu setara dengan 2.250.000 rupiah. Jadi sekarang, hingga sekarang, mulai tahun kemarin, apalagi ini hebat-hebatnya ketika perang ya Iran, Israel, Amerika, para pembelanja, wisatawan dari sana itu membanjiri Indonesia. Naik pesawat itu murah dari Malaysia ke Indonesia. PP itu sama dengan lebih mahalan Surabaya Aceh, Surabaya Padang itu lebih mahal daripada Surabaya Kuala Lumpur, ya, Sarawak, ya, Kucing, Sabah, Perlak, Perak, ya, Johor, Negeri Sembilan dan seterusnya. Berarti mereka hanya membawa uang 1,5 juta ringgit saja sudah di Indonesia itu kaya raya. 500 itu 2.200.000, padahal makan ya kalau kelas elit itu sekali duduk itu 500 ringgit di sana ya. Kalau menengah ya 100 ringgit ya. Kalau bawah 30 ringgit sekali makan ngandok ya di warung makan ya. Itu standarnya segitu, berarti 500 ringgit di sini 2.250.000 ya buat beli baju gak karu-karuan banyaknya. Nggak usah ke Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jakarta, cukup ke Batam saja itu sudah melimpah ruah karena uang kita ini kalah dengan ringgit itu. Belum lagi Singapura, negara Asia Tenggara itu mata uangnya semakin menguat, Indonesia semakin melemah. Ini mendekati 18.000 rupiah per $1 loh ya. Ya 17.890-an, ya hampir 18.000 rupiah. Paling tinggi sepanjang masa. Nah ini kita tidak terasa, kita hanya mikirkan haul dan haul, ziarah makam Aulia Habib dan Habib saja, sehingga kita nggak peduli. Akhirnya umat Islam ini semakin lemah, mudah diadu domba, ditanamkan doktrin adawah, permusuhan dengan sesama saudara, gitu loh. 17.900 ya, tinggal 100 rupiah sudah 18.000 rupiah, tertinggi sepanjang masa sejak dulu, nggak hanya sejak Orde Baru ya. Nah, ini sambil membaca tulisan panjenengan semua. Kang Santri, Tuban hadir ya, oh monggo, siap monggo. Pak Rifangga dari Banyuwangi. Assalamualaikum dari nyimak, monggo silahkan Pak Rifangga. Pak Nur Hasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai ikut nyimak, Nur ya, semoga sehat, amin matur. Kang Santri, mungkin jenengan panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Ini sama-sama. Kita harus menang bersama, tanpa ngasorake sesama saudara. Menang tanpa ngasorake. Karena apa? Tadi ya, mulai kemarin ya 2 sampai 3 hari ini kan 3 kan ya, Juni ya, puncak dari haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf Gresik ya. Mereka mengolok-olok kita, beraninya cuma di medsos, berani membubarkan berarti istrinya akan menjadi janda-janda. Ki ngomongnya jongos ini. Inilah mental budak ya seperti ini. Kami sengaja tidak mau melawan saudara karena kami ini berjiwa kesatria.
Coba kalau yang ngomong dan menantang kayak gitu itu Mbak Alawi sendiri gitu loh. Nggak usah memperalat anak-anak kita. Ya. Kami ini kesatria tidak mau melawan sesama saudara. Kecuali nanti sudah kepepet pada tahap ketiga. Apa yang terjadi, apa jari nantinya itu. Masih disabar-sabari malah tambah menggonggong. Ya. Nah, ini kan berbahaya. Inilah SDM kita itu. Mudah diadu domba, lebih membela penjajah daripada membela saudara. Berbahaya. Orang-orang seperti ini tuh mental jongos budak. Padahal kita ini datang fakurokobah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alli yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Memang berat memang. Aqobah itu ya tingkatan-tingkatan perjuangan yang sangat berat ya. Termasuk diantaranya fakku raqobah ini. Atau au'id amung fi yaumin dzi masghubah. Fakku raqobah nomor 1. Memerdekakan jiwa-jiwa yang mengalami perbudakan. Kita ini memerdekakan mereka, malah mereka menyerang yang memerdekakannya. Bagaimana ini? Wah, ini ya penyakit ya, SDM rendah luar biasa ini. Oke. Berikutnya tulisan panjenengan banyak sekali dilari semua ini, mohon maaf nggih. Tadi saya usahakan untuk terbaca nggih, walaupun tidak semua. Kang Santri sudah. Faisli, barisan keimat siap nggih. Laili Laundry, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Saya selalu Cilincing Jakarta Utara. Oh, Cilincing dekat jenengan nggih, Ibunda Laili Laundry nggih. Pak Kundori, assalamualaikum ya Naria. Waalaikumsalam. Semoga sehat amin. Lamongan matur nuwun. Pak Mas para mana? Pak Kiai, apakah Nahdi itu termasuk Pak Lawi? Nahdi mana nggih? Pendapat Pak Yai bagaimana dengan hadis yang diterbitkan oleh MUI yang diduga palsu, yaitu hadis tentang korban dengan dana Baitul Mal? MUI ini kurang referensi, maunya luas referensi tapi hanya politisasi. Mau jadi mufti tapi kurang bisa diterima oleh mayoritas ya pemahaman umat ini. Sebenarnya kebenaran itu kan universal ya, kebahagiaan itu juga universal, tapi tidak seperti ini gitu. Kalau misalkan korban berasal dari Baitul Mal, itu bukan korban namanya, itu memang sebuah kewajiban untuk menyantuni rakyat dan umat Islam. Begitu juga kafir dzimmi lainnya, kan gitu. Jadi bukan korban namanya. Korban itu bersifat individual, sama dengan akikoh gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalkan diganti ditanggung oleh negara, lebih baik menanggung biaya hidup pendidikan fakir miskin duafa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Anak-anak terlantar, fakir miskin dipelihara oleh negara. Tidak usah menunggu hari raya Idul Adha 100 miliar jumlahnya. Nahdi itu termasuk Pak kok orang Nahdi ya Pak Pamungkas para mana, tolong ya jenengan, apakah ngetiknya kurang lengkap? Nahdi, apakah Nahdi? Kalau Nahdi itu enggak termasuk. Nahdi, oh Nahdi kok ya Nahdiin nggih. Pendapat baik tentang nggih Pak Pamungkas mana, tolong diulangi lagi. Nahdi tidak, karena di dalam kitab Khidmatul Asyirah Zail Syamsul Zahirah itu tidak termasuk ada Nahdi, itu enggak ada. Nggih itu Pak Pamungkas Pramana tentang fatwamu itu Kang Mas Asroruni itu ya kurang ngerti, mohon maaf. Pak Muhammad Zaki Mubarak, udah lama nggak dengar kajian Kiai. Sekarang Pak Alawi mau klaim Singapura karena ada Khol Habibnya. Enggak. Kemarin setahun yang lalu sih nggih, jenengan teliti ketik di searching YouTube kita ini ya, bahwa di dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Al-Arif Billah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu Sohib Gresik. Di bawahnya itu ada tulisan Sohib Gresik. Sudah pernah kami bagikan kok di haizin.com. Jadi Sohib pemilik Gresik. Lah Gresik itu
kabupaten yang cukup luas, sama dengan Singapura itu luasnya berapa? Kok hanya sekedar sohib Singapura? Ya sohib Solo, sohib Situbondo, sohib Surabaya, sohib Jakarta, Tegal, dan lain sebagainya. Diakui semua. Ya, karena memang di sana, di Singapura itu juga dulu tempat transitnya para habib pada abad 18-19 Masehi. Gitu. Nggih, Pak Muhammad Zaki Mubarak. Mau diklaim Singapura, tapi kalau klaim itu dipropaganda, maka pemerintah Singapura akan turun tangan dan akan membasminya, ya, dicoret dari sejarah aslinya. Karena penduduk asli ya terbesar di sana adalah Melayu, ya Cina, ya sebagian ya dari Minang, ya, dan Aceh, ya, Batam campuran, ya, Indonesia. Hanya seberapa kecil persentasenya yang berasal dari keturunan Hadromi atau Arab, nggak terlalu banyak. Di sana terkenal itu Habib Nuh namanya, ada makam Habib Nuh di sana. Nggih, gitu nggih. Pak Boy Safrian, nasab Nabi aja dipalsukan. Nggih. Saya sering menyebutkan silsilah nasabah Alawi mulai dari misalkan Kamas Rizik Syihab ke atas sampai Rasulullah itu hanya sekedar membaca. Memang silsilahnya seperti itu, tapi bukan berarti saya mengisbat, gitu loh. Bukan mengisbat, gitu. Terputus selama 650 sampai 700 tahun lamanya. Kalau menurut Al-Burqatul Musyikoh 550 tahun. Tapi saya lebih memegang Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, alias 650 tahun sunyi senyap, lalu dicantolkan, diklaim ya resmi Duriyah Nabi, ya aslinya untuk keuntungan duniawi, ya, menundukkan umat Islam. Padahal umat Islam itu umat Kanjeng Nabi, malah dikibuli, ditipui, dibohongi, dibodohi. Berarti mereka jelas, ya, bukan duriyah biologis dan ideologis Nabi. Fajar Fashion, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tipologi, Assalamualaikum. Cirebon Eteri, oh siap, monggo Cirebon. Pak Jenal Mutakin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking desa Cibiyuk, Pemalang dari Angkos, monggo waalaikumsalam Pak Jenal Mutakin dari desa Cibiyuk. Pemalang itu kan Jawa Tengah, tapi desanya itu nyetrum Jawa Barat. Cibiyuk, ya, Cici Tegal, ya, Cilacap, ya, Cimanuk kan Manukan, ya. Ya, biasanya nyetrum, ya, karena memang dulu itu kerajaan Sunda Galuh, Pakuan itu memang sampai pertengahan Jawa Tengah sekarang, bahkan sampai melebar Jawa Timur. Dulu. Ya, sekarang kan ya ada pembagian wilayah. Fajar Fashion, ikut ngaji Yai, saya selalu Kiai untuk mencerdaskan bangsa ini, amin atur suwun. Kalau sedikit, nggak ada takutnya orang-orang yang ingin meraih kemewahan dunia walau jalannya salah yang sangat membahayakan dunia akhirat. Nggih, buta mata, buta hati. Di sana kan ada parkiran, ada PKL. Ya, ada parkiran, ada orang jualan, ada. Kalau digusur lah ya. Kalau digusur itu katanya, loh, jangan melihat dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi itu cuma berapa sih keuntungannya. Tapi sisi ukhrawi, sisi intelektuali, ya ini yang penting. Akan mewariskan dari generasi ke generasi dengan pemahaman yang keliru. Gitu loh. Iya, kuburan palsu ya. Ya karena memang ada tuntunannya, boleh-boleh saja. Yang ada di makam asli Budi Dharma itu namanya dihilangkan, keluarga al-atas gitu kan, cuma ya aslinya itu sebelah yang paling sana sendiri ujungnya itu Hasan bin Muhammad al-Haddad itu. Terus sebelahnya ada Yai Ibrahim dan lain-lain itu, tapi juga ada al-atasnya itu. Lah, bagaimana hukumnya menziarahi makam palsu? Kalau menurut Habib, boleh-boleh saja. Mau membuat makam palsu itu boleh. Menggandakan makam palsu, makam lain di tempat lain itu boleh, asalkan untuk mempermudah bikuwatil bihasbin niyah wa kuwatil azimah wal himmah. Tergantung niate. Jadi misalkan saya membuat makamnya Mbah Nawawi Banten di depan
Pondok saya ya boleh-boleh saja. Menurut ajarannya kitab Alawi. Gitu. Nggih, gak wedi dosa maksudnya. Nggih. Bu Saadah, apa ada Thariqah Naqsabandiyah Matoriyah, Yai? Kok Matoriyah sih? Motoriyah. Kok Motoriyah sih, Bu Saadah? Kalau biasanya Thariqah Naqsabandiyah ya Kholidiyah. Dicampur Qadiriyah itu nggak apa-apa. Tapi kalau Motoriyah ya menembak motor gitu. Motor tulisannya Motoriyah kok. Berarti suka naik-naik motor itu mungkin Thariqah Naqsabandiyah tapi kumpulannya orang-orang yang suka mengoleksi moge, Harley Davidson. Nah, nanti mungkin bisa mendirikan sendiri Naqsabandiyah Motoriyah. Itu boleh. Jenengan tulis bener Motoriyah. Soalnya yang saya tahu Naqsabandiyah Qadariyah, bukan Qadariyah. Bunda Saadah, Qadiriyah. Jadi campuran antara Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Itu boleh. Ada Thariqah yang tidak boleh dicampur. Tijani diantaranya itu nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Ada yang boleh dicampur karena memang mirip, identik gitu. Pak Warsawijaya, Pak Yai, siapa sebenarnya Bapak Sunan Kalijogo? Kata Suhujung, bukan putranya Wilatikta. Wilatikta itu kan gelar. Tulisannya Wilate, aslinya Wilwo. Wilwo itu pohon lho. Pohon yang berbuah pahit ya. Mohon mojo, Wilwo, Walwo, Wilwo podo. Tikto yang pahit rasanya. Wilwo Tikto itu ya Majapahit itu. Lah Majapahit itu pada waktu itu wilayahnya pada waktu pertama berdiri oleh Arya Wiraraja karo Arya Wijaya akhirnya mengangkat adipati yang ada di Tuban yang bernama Ronggolawe itu. Setelah Ronggolawe itu gelar-gelar Wilwo Tikto atau adipati Wilwo Tikto. Ya sekitar Tuban, Bojonegoro ya dan sebagian Nganjuk itu ya Wilwo Tikto. Lah ada yang mengatakan Mbah Sunan Kali atau Raden Syahid ya Lokojoyo itu putranya bupati. Ada yang mengatakan tidak, cuma pejabat adipati penguasa Tuban. Ada yang mengatakan seperti itu. Lah bagaimana aslinya ya kita telusuri melalui data-data yang ada. Intinya terkadang seorang tokoh itu jika dirunut silsilah nasab ke atasnya itu tidak pas sesuai yang tercatat sekarang loh ya. Karena dulu memang bangsa kita ini saking lamanya dijajah gitu loh. Sehingga catatan-catatan yang berbentuk naskah itu banyak yang hilang. Sehingga dikira-kira saja. Misalkan Syekh Ahmad Mutamakin ya. Antara Cebolek Tuban, Winong dengan Cebolek Kajen, kenapa dinamakan Cebolek? Lah, ini juga ada yang berbau khurafat. Antara Gambiran Kajen 1 dengan Kajen Margoyoso, ini juga beda. Padahal dulunya Kajen pertama itu Gambiran. Ada yang mengatakan Gambiran ini ikut Margorejo, ada yang mengatakan Gambiran ini ikut Puripati. Lah, ini kan simpang siurnya data. Untuk kepastiannya itu ada hanya sedikit saja yang tercatat. Oleh sebab itu kenapa dulu leluhur Nusantara itu tidak meninggalkan catatan, tulisan, tapi lukisan, relief arkeologi yang ada di Buana Jakapala dan di monumen-monumen lainnya di Nusantara. Supaya tidak hilang terkekang oleh zaman selamanya. Supaya bisa dibaca oleh anak cucunya. Gitu, nggih. Jadi Pak Warsawijaya, kalau menurut Suhujung itu kan ya orang Cina. Lah, kalau mau dibelokkan ke kepentingan Cina, Mbah Sunan Ampel itu ya Cina. Gitu loh. Ini kata seorang ustazah dari Surabaya, siapa itu? Pasuruan yang biasa ustazah Tanmihwa. Ya, semua diakui Cina semua. Itu padahal sebenarnya peradaban Cina itu dari Nusantara, peradaban India dari Nusantara. Kita ini dijajah, ya, tidak hanya dijajah oleh Cina dari segi sejarah, dijajah
oleh India, dari segi peninggalan sejarah dijajah oleh Arabia, dijajah oleh Belanda, Britania, Spanyol, Perancis melalui Dendels orang Belanda itu. Ayo, sekitar ini dijajah, dibelok-belokkan, dikaburkan, dikuburkan, lalu dikabarkan versi mereka. Banyak manuskrip-manuskrip yang ditambah dan dirubah sesuai dengan kepentingan Walanda. Gitu. Nah ini penting Pak Aurel Jayanggi. Pak Rifan Gus Basuki, semangat 45 bongkar terus semua kedustaan kami bisa kipin-kipin merdeka siap nggih. Kokong Taufik. Jakarta hadir nggih, kita biar Ahok aja yang ziarah, aku orang Jakarta Timur guru. Nggih, monggo Jakarta Timur nggih. Kembali ke tema bahwa dulunya yang di gubah Al-Qadat itu baru tahun 2000 berapa, itu setelah 2010 ya. Kubah pakai qaf karena lesannya Balawi kan nggak bisa ngomong qaf, itu nggak ada g, ada gubah Al-Haddad. Nah itu dibangun indah ya, didanai oleh pemerintah karena cagar budaya ya. Piye to iki pemerintah ikut bodoh iki untuk membodohi rakyatnya, itu piye kerjasama. Waduh, kualitas ya Allah. Pariwisata ya, tapi nggak usah cagar budaya. Pariwisatanya tapi untuk membodohi anak bangsa ya, melanggar Undang-Undang Dasar 45. Wong alinea keempat pembukaan UUD 45 kan jelas turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah ini turut serta membodohkan kehidupan bangsa. Lah wong jelas makam aslinya disemper kok masih diyakini sampai sekarang dindobo. Itu piye to? Itu. Nggih. Macam-macam itu dulu pindahan dari Pondok Dayung. Jadi makam itu pindahan dari Pondok Dayung, ya daerah Ancol itu, sekitar Ancol itu. Dipindah oleh Belanda ke situ. Dari situ dipindah lagi oleh pemerintah kita tahun 1997 itu ke Budi Dharma, gitu loh. Ya itulah kadang-kadang kita ini terlalu berlebihan mengkultuskan makam itu. Makam itu sudah tidak berfungsi setelah 60 sampai 100 tahun. Itu sudah lain lagi bahasannya, itu hanya simbol saja. Itu nggih. Pak Kokong Taufik sedang nggih. Pak Habib Budi Neman nggih. Pak Bambang Noanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Yai. Beredar info bahwa makam Minongan yang makamnya dibongkar kemarin adalah makam seorang orok atau bayi. Apakah benar menurut pengacara Leres Sodakta Pak Bambang Noanto? Dari pengacara Gus Naim memang begitu. Lah ketika ada Habib yang bermarga Al-Hadar itu kan ngomong nyukurno Gus Puja meninggal, Pak Mas Jumari atau Jamari Gus Puja Kesuma disyukur-syukurno kualat, ayo ini nanti nunggu lainnya. Nah, ini mana yang kuat nanti? Ya, terus memutarbalikkan fakta. Nggak ada orang-orang yang menyalatinya. Lah ya sing difoto iku pas sepi durung teko sing nyolati ya. Lah sing ngiringi ya wong ribuan. Ya. Sampai sekarang itu yang simpati ya cukup banyak ke sana. Husnul khotimah beliau fil jannah fil barzah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Nggih. Jadi bisa benar seperti itu. Ada orok bayi memang pernah mengakuinya. Ditanam di situ. Lalu dibangun. Karena diam. Orang kita ini kan zona nyaman aman sih kita ini. Menikmati kemerdekaan akhirnya nggak ada kepedulian gitu loh. Nggak ada kepedulian, wes salah wes kita sudah nggak mungkin ada gangguan. Ternyata biang gangguan itu dari mereka dan anak buahnya. Akhirnya menengai bangun mana. Perkiraan habis 80 juta di Winongan Pasuruan itu. Ini perkiraan itu. Lah, ketika dari ahli warisnya katanya dari marga Ladar, apakah kamu mengeluarkan uang 80 juta? Enggak. Jadi berarti ngapusi, mau ngergani berapa kerugiannya. Nggih begitu, leres nggih Pak Bambang Nuryanto. Ibu Nurtia, hanya hukum riba yang bisa membuat klan Ba'alawi jerah, nggih, tapi jangan dulu. Kita ini menghargai hukum. Ya,
Yang berhak untuk menegakkan hukum ya para penegak hukum. Lah kita ini kalau mungkin minta keadilan hukum ya kita mendatangi para penegak hukum itu gitu. Kalau semuanya main hakim sendiri ya ajur aturan kita ini gitu. Oleh sebab itu jangan biarkan di media-media sosial itu berseliweran fitnah-fitnahan, hujat-hujatan. Hentikan ini wahai pemerintah ya dan penegak hukum. Ayo hentikan, kita fokus ya untuk membangun itu. Jangan dibiarkan konflik horizontal ya berjalan sampai sekarang ini. Begitu, nggih. Pak Ahmad Ghufrani, bismillah niat ngaji. Alhamdulillah, monggo Pak bisa terus lurus sejarah siap. Pak Gundang lagi. Gaspol makam palsu wajib dibongkar. Apapun alasannya. Kalau memang palsu tetap palsu. Bangsa Nusantara Indonesia sudah bangun dari tidur yang panjang. Sekarang sudah tidak bisa dibohongi. Nggih, alhamdulillah. Lamongan sudah rata dengan tanah. Lamongan rata dengan tanah. Nggih. Jaran Kepang lanjutkan perjuangan siap. Pak Joko Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngos ya Nur, monggo. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Yahyaddin dan keluarga besar. Amin. Matur Gubernur atas doanya. Pak Rahmati Udin, bisa jadi bangsa ini kualat akibat mempercayai Habib Alawi sebagai duriah Rasul selama ratusan tahun. Nggih, bisa juga. Kualat itu kan dari sebab akibat lah, hukum sebab akibat, akhirnya akibatnya ya kualat itu. Untuk membuktikan ya ajaran doktrin Habib Alawi itu membawa kemaslahatan atau sebaliknya itu ya buktikan sekarang ini. Bagaimana mental umat Islam, ya termasuk kita juga kena imbasnya. Apa yang dilakukan oleh kiai-kiai pesantren sebagian ya, enggak banyak ya, sebagian ya. Sebagian yang dilakukan oleh para pejabat negara, ketua BGN, kepala BGN ya, Badan Gizi Nasional ketangkap ya, terus Jakarta Barat ya, kepala imigrasi ya ketangkap juga lah. Lah ini mental-mental yang sudah tertanam sejak lama mulai zaman Walanda. Lah ini juga dipertahankan oleh para penjajah spiritual yang ada. Saya kan sering sampaikan, kita ini sebenarnya belum merdeka, hanya tulisan saja 17 Agustus 1945. Kita terlepas dari penjajahan Belanda, Jepang, diterima mulut harimau buaya para penjajah spiritual yang ada. Belum merdeka. Secara spiritual intelektual kita pun masih jauh dari harapan Wali Sanga dulu ya dalam membangun Nusantara. Yang akhirnya pejabat dan ulamanya kerjasama untuk dan menindas bangsanya. Saya harus kaya, orang lain harus miskin. Saya harus alim, orang lain harus bodoh. Supaya saya tetap bisa eksis. Lah, ini doktrin yang keliru. Harus dikembalikan ke doktrin persamaan. Sosialis, agamis, nasionalis. Bukan komunis, bukan kapitalis. Karena nilai-nilai luhur Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus kita benar-benar terapkan bersama, kita amalkan ya. Oke. Berikutnya Pak V. Leslie, wahai warga NU segeralah bergabung, besarkan PWLS, singkirkan kitab karya Habib Yaman wajib ditinggalkan, ditanggalkan. Pak Warsawijaya, Pak Yai, dulu saya ziarah ke Mbah Priok, pulang tambah masalah. Kalau Pak Warsawijaya ini saya percaya dulu mesti sering jadi musafir kemana-mana. Ya sama dengan Nabi Yakub ya, dapat gelar Israel itu kan selain bahasa Ibrani Isra dan El ya. Isra itu ya jalan pada waktu malam ya. Hamba Allah yang selalu berjalan pada waktu malam, akhirnya mendapatkan nama lain Yakub itu dengan Israel, anak-anaknya menjadi Bani Israel itu. Lah Pak Warsawijaya ini ya mesti pengalaman. Tambah masalah ziarah ke Kuitang, saya kayak melihat dimensi kegelapan yang dalam saya anggap perasaan saja. Sekarang kan
terasa nggih Pak Prastawijaya nggih. Nggih, sekarang sudah terbuka ya melalui data fakta ya bahwa kita ini tidak perlu menziarahi makam-makam aulia illah yang tidak jelas asal usulnya. Ziarah ke makam Wali Songo ya nggak apa-apa. Yang penting itu malah justru bapak ibu kita. Ziarah ke makam bapak ibu kita itu banyak pahalanya. Guru-guru kiai kita itu malah banyak pahalanya. Jangan malah khol gresik rame. Lah bapak ibumu mbok lalekno sing wis meninggal dunia. Iki piye to iki? Pak Supapaat, Assalamualaikum Pak Enor, ya ikut Pak monggo. Pak Bambang Ranto, semangat setuju untuk mencegah tersebarnya virus. Nggih, kalau virus corona itu cukup 3 tahun mereda. Kalau virus keyakinan itu sulit untuk ya diluruskan. Ya, mohon maaf nggih. Ya bentuknya seperti ini loh. Diluruskan malah melawan. Melawannya bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi melawan dengan emosian gitu loh. Menyerang ulang bak lawan gitu loh. Serang balik. Melati Arum, kami orang awam kiai, kami menitipkan segala sesuatu pada para cendekia yang bermoral dan berjiwa nasionalis. Siap Bu Melati Arum, nggih, sama-sama. Berjuang itu macam-macam jurusane, tapi dari sisi tujuane, ya. Yang di bidang apapun, jadi tidak harus semua jadi kiai, enggak harus. Pengusaha yang cukup uang sama-sama bekerja sama dengan orang yang berilmu tidak punya uang, karena perjuangan butuh dana. Ayo saling mensuplai, yang penting jangan sampai merugikan satu sama lainnya dan benar-benar ikhlas. Oleh sebab itu ketika misalkan Gus Abbas Bilyahshi diundang dapat sangu, ya itu untuk umat, kembali ke umat. Gus Abbas Bilyahshi itu kadang diundang 1 hari itu 5 tempat. Saya pernah kasih nasihat, jangan diterima semua ya, fisik itu perlu diperhatikan ya. Nah tujuannya untuk apa? Kembali ke umat, mau bangun pondok, mau membebaskan tanah untuk umat, ya, untuk pendidikan, mencerdaskan bangsa. Kembali ke umat. Gitu. Misalkan, tapi kan nggak mengikat, dalam arti tarifnya harus 200 juta kan ya enggak, kan gitu. Semampunya, sewajarnya, seikhlasnya, sepantasnya gitu. Sekelasnya, kelasnya apa kan gitu. Nggih. Begitu nggih. Bu Melati Arum, siap. Pak Voltus, Mbak Alawi ngomong gitu, rampung kiai. Oh, itu cari tameng pelindung. Pak Mahfud Aziz, Assalamualaikum, Cilacap Badiri. Saya senang banget ngendikane panjenengan pencerahan yang sangat dibutuhkan masyarakat sama-sama witing tresno jalaran sangka kulino, tak kenal maka tak sayang. Ya bagi pembenci saya banyak Mahfud Zazi. Yang benci saya itu ya banyak umbruan. Kalau mendengar apa yang saya sampaikan ini ya seakan-akan itu panasan setan. Setan mendengar kalam ilahi kan kepanasan gitu. Tidak hanya kalangan mereka yang subhat-subhat yang tengah-tengah ini loh, ya kiai ustadz itu ngelirik-ngelirik saya ini, ngelirik channel kita ini, gitu. Nggak mau benarkan full itu, ya dicari kesalahan dan kelemahan saya. Pak Ajar Waras Argodadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar Waras Argodadi DIY hadir sekarang pas di Bontang, Kaltim selalu nyimak. Oh di Bontang nih, di sana ada tambangnya di Bontang itu, wah luar biasa besarnya Kalimantan Timur itu nggih. Jaran ke Bang, saya kipin lebih dari 30 tahun nih, tapi saat ini sudah tobat, alhamdulillah. Nggih, enggak hanya panjenengan Pak Jaran ke Bang, ratusan juta. Jadi para mukipin yang sekarang masih bertahan itu adalah mukipin yang kelas rendah. Itu loh. Mukipin yang kelas tinggi SDM-nya itu sudah tobat semua. Karena apa? Kita ini by data, fakta. Ya. Tidak serta-merta membatalkan nasabah alwi atas dasar iri dengki, enggak. Dan bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhiratnya. Gitu. Nggih, Pak Jaran Bang, matur suwun, terima kasih. Karena hidayah itu kan macam-macam. Ada hidayah akidah, hidayah syariah, hidayah tarekah hakikah, begitu juga hidayah hak dan batil. Petunjuk itu. Jadi kalau hidayah akidah sudah, walaupun jenengan jadi mukibin hidayah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iya. Tapi kalau hidayah syariah masih
Belum pada waktu itu yang mengenai nasab Rasulullah. Karena nanti imbasnya ke banyak masalah gitu loh. Kalau kita mengakui bahwa Alawi berarti kita merendahkan nasabnya Rasulullah, harkat dan martabatnya Rasulullah gitu. Allah saja direndahkan kok, apalagi Rasulullah. Gak hanya menipu panjenengan, wah gak ada apa-apanya. Allah saja dilawan. Para sukin dan toko asalnya ya Bogor derek ngangsus ya terus mantur suwun mungkin amin. Sodik dereknya mai Bekasi. Pak Abu Zaid assalamualaikum ya. Khol Gresik gimana kabarnya Yai? Dipropagandakan jutaan. Nah, karena khol Gresik itu tidak hanya khol, biasanya dibarengkan perannya itu ya ada nikahan juga. Saya menyimak ada yang nikah juga gitu. Dan mungkin ya dari luar-luar kota yang jauh letaknya dibiayai transportasinya. Ya, jangan sampai memalukan lah gitu loh, supaya kelihatan wah gitu loh. Silahkan keluarkan seluruh dana, habiskan, tunggu 3 tahun akan jatuh pada waktunya. Gitu. Nggak usah dipoles kayak apa, jujur-jujuran saja. Gitu. Banyak yang masih kena gendam. Melihat wajah-wajah duriyah Rasulullah glowing semua ahlul jannah, bahagia hatiku. Pret. Sekarang ya wajah itu tidak bisa jadi ukuran. Wajah glowing tapi penipu, berkamuflase, itu loh. Kurang glowingnya kayak apa? Ya, yang dari Mesir itu. Kemarin siapa? Syekh Ahmad Al-Misri itu glowing itu. Oh, orang saleh itu. Ini ada lagi Ustadz dari Mesir yang dulu pernah kuliah di UMM Malang ya, Universitas Muhammadiyah Malang, namanya Syekh Al-Fuli ya. Syekh Al-Fuli itu pelawak. Wes gak usah percaya karo pendakwah kong Yaman kah, kong Mesir kah, keng Saudi Arabia, ora usah. Kene iki kiai umbruan. Lulusan pondok pesantren Lirboyo, Ploso. Pak karuan kasah di jumlah wakeh umbruan. Stok itu sudah melimpah di sini, nggak perlu mendatangkan Ustadz Kiai Syekh dari Timur Tengah. Apa milih sing hafidzoh kayak milih sing aduh gak karu-karuan. Apapun punya stok kita di sini. Oke, kembali ke tema. Jadi masalah Habib ya yang ada di dalam gubah Al-Khaddad itu palsu ya. Karena kepalsuan ketika terus disuarakan, dituliskan, disampaikan ya akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Wah, syuhrah wal istifadah, iya, tapi bagi orang-orang bodoh. Gitu loh. Kurang apanya? Semua pemeluk, mohon maaf, Nasrani mengatakan Nabi Isa Yesus itu Tuhan. Bahkan orang Yahudi Uzair itu juga anak Tuhan. Syuhrah wal istifadah. Tapi apakah benar? Ya tidak benar, jelas. Di abad 21 ini sampai ke depan intelektual manusia itu berkembang terus melesat jauh dari sebelumnya. Memori kemampuan otak manusia ini terus upgrade gitu, beda dengan sebelumnya. Walaupun misalkan ada yang berdalih kiai-kiai kita dulu, misalkan Romo Yeh Makhrus Ali Lirboyo itu sowan bertanya kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil Faqih Malang, terus itu dulu dengan sekarang itu beda, beda. Jadi jangan disamakan. Kalau mau menyamakan itu ya yang sezaman dan sedata pengetahuan gitu. Nggih, begitu nggih. Jadi jelas harus dimiliki lah buku ini, kasus Mbah Priuk ini. Dilarang beredar ternyata. Alhamdulillah kita punya. Jadi makam Mbah Priuk jasadnya itu di makam Semper. MUI sudah keluarkan rekomendasi makam Dobo. Kok iso ya? Gimana? Ini pemerintah itu alasannya itu takut jatuh korban lagi. Gitu loh. Caranya itu ya nggak usah woro-woro, ya langsung dirubuhkan saja. Tapi merubuhkan pemerintah, gitu loh, gitu. Nek woro-woro ya dipagar betis. Ini loh orang yang nggak ada keturunannya, nggak ada duriannya, yang menguasai itu Habib Ali itu ada yang dari Alatos lah, dari mana?
ngaku-ngaku saja. Lewang yang dimakamkan katanya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu masih belum punya istri, belum punya anak. 2 bulan perjalanan dari Palembang, terkatung-katung di lautan, kena badai, meninggal dunia gitu loh. Wah, berdakwah di Tanjung Priok Jakarta, mengislamkan pedo. Aduh, itu gawe-gawe khurafat. Bau air Zam-Zam lebih mulia sini daripada sana. Ini Zam-Zam asli itu di Ndobo Kojai. Dipoles dengan cerita-cerita khurafat. Akhirnya jin-jin ini membackup, dikabulkan hajat para peziarahnya, lalu peziarah ini akan mencari teman lainnya. Aku lu merono, berhasil aku naik pangkat aku. Aku lu ziarah merono, berhasil aku iso duwe mobil loro. Aku ziarah merono, aku berhasil duwe bojo loro. Lah, wah akhirnya ya ta, ya aku ziarah tirakat nengkono ya. Bagi warga Jakarta, saat suntuk persaingan hidup ya kan, keras ya hidup di ibu kota, ya kerasnya persaingan hidup di ibu kota, akhirnya mencari tempat ya untuk slow living lah ya untuk menurunkan tensi pemikiran ya, akhirnya ya masuk di tempat-tempat makam-makam, termasuk diantaranya ya Ndobo Priok itu. Kan ada baiknya, beda. Kalau slow living itu di makam Pangeran Jayaningrat, ya bahkan Pangeran Hasanuddin, ya di makam-makam yang jelas ini, Syarif Hidayatullah. Ya. Makam-makam waliullah di Banten, Jabar, ya banyak sekali. Yang jelas-jelas lah gitu loh, yang jelas-jelas asal usulnya itu. Gitu, jangan yang nggak jelas-jelas. Ya. Nanti energinya itu ya nggak jelas. Kesuksesannya nggak jelas, arahnya itu ya ngawur ya, nggak jelas terarah gitu. Jadi sing hati-hati lah, warga Jakarta itu kan warga metropolis lah, terdidik walaupun ada yang berada di pinggiran ya kan, termasuk ini kan pinggiran pantai ya, di Jakarta Timur juga pinggiran juga, semuanya kan warga Jakarta, ibu kota kita gitu loh. Masa masih tidak intelek lah, ya disayangkan gitu loh, disayangkan. Kalau kita runut semua makam luar batang barang itu juga nggak asli gitu. Apalagi ditemukan makam Habib Utsman bin Yahya, orang ditemukan. Maka Habib Utsman bin Yahya itu nggak ditemukan. Ya, gitu loh. Kenapa sih kalau kita bingung kok malah melayani nang makam gitu? Padahal ketika kita ziarah itu tadhkirah lil akhirah, bukan untuk wasilah dan barokah. Enggak. Gitu loh. Ya di masjid kita iktikaf, ya kita sholat tahajud, sholat sunnah dan puasa-puasa hajah lainnya. Atau mungkin untuk menenangkan diri ya di gunung-gunung itu ya, di tempat-tempat yang sunyi menyendiri, muhasabah diri, dzikir, ingat ilahi, kan gitu loh. Melayani nang kuburan, iya. Ingin mati ya orang semangat ya. Jadi orang putus asa itu melayani nang kuburan. Pak Abu Assalamualaikum Yai. Kalau Gresik gimana kabarnya ya? Nggih. Ah itu campuran nggih. Pak Habib bali aku dulu nggih. Para jurik setan tarim sengaja membangun berhala kuburan dengan iming karomah nggih. Panji Abibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya pemerintah melarang kalau KPP menggunakan nama daerah. Nggih. Pemerintah daerah Gresik itu masih menyiarkan hal tadi itu loh, Pemkab. Channelnya Pemkab Gresik itu ikut menyiarkan. Ya karena Bupati Gresik itu Kibin. Kemarin saya komunikasi dengan kawan-kawan sana. Oh masih mau Kibin layak, jolaya, itu loh. Jolaya. Itu harusnya jangan boleh. Kalau ya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf gitu aja, nggak usah Khol Gresik. Kenapa Khol Gresik? Karena ada kitabnya Majmu' Kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sohib Gresik. Sudah ada kitabnya. Akhirnya kalau mengatakan Khol Gresik ya menurut kitab itu nggak salah. Ya, karena memang sudah begitu, sudah diagendakan untuk menguasai satu kota. Maulana Malik Ibrahim
Said Ainul Yakin hilang nantinya, itu dikuasai oleh gerombolan-gerombolan mereka itu. Yang bener ya Sunan Gresik itu ya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu. Kalau Sunan Giri terkenal dengan girinya kan, karena Gresik itu berasal dari dua kosakata, giri gunung di Kebumas itu, dan gisik pantai pelabuhan untuk aktivitas ekonomi antara Giri dan Gesik, karena dulu itu Giri itu keraton ya, termasuk ya kerajaan lah ya, kesultanan setelah Mbah Ngampel wafat itu, dan jadi rujukan semua para punggawa, para pejabat-pejabat Kesultanan Demak, Pajang, Mataram itu yang Giri. Berarti Giri karo Gesik, gisik pantai. Ketika kita berada di Kebumas Makam Sunan Giri itu kan puncak tertinggi kan bisa melihat kota Gresik ke arah utara, bisa melihat Gisik. Akhirnya Giri Gisik, Giri Gisik, Giri Gesik, Giri Grisik, Girsik jadi Gresik, seger resik. Hanya seperti itu ya. Jadi begitu Pak Rifangga, dari tahun 2022 saya selalu mengkonter narasi Mbak Alawi dan Mukibin di semua platform media sosial, walaupun resikonya tiap hari harus belajar dan mendengarkan kajian-kajian ilmu nasab. Nggih Pak Rifangga, matur suwun. Perjuangan ini bukan kewajiban saya, Kiai Imat, Gus Abbas, semuanya fardu ain kok. Karena apa? Jika kita tidak bergerak untuk meluruskan, kasihan anak cucu kita nantinya. Mereka sudah masuk ke sejarah bangsa itu, mau dirubah kiblatnya. Sejarah agama ya, melalui Aswaja ke-NU-an kita sudah pernah dirubah sejarahnya. Berdirinya NU, apalagi semua Wali Songo itu adalah Mbah Alawi. Kan sudah jelas, itu kan merubah jelas. Gitu. Lalu Mbah Alawi ditumbangkan nggak punya keturunan alias ingkirot ya, yang masih eksis diantaranya seluruh dunia. Anna afdolan nasi ahlul bait wa afdolu ahlul baiti alu Mbah Alawi. Ya itu Pak Rifangga terus semangat Pak Rifangga dari Banyuwangi, rawe-rawe rantas malang-malang tuntas. Pak Zenaster, sul adab merubah nisan asli Wali Songo dan mengkotak-atik nasabnya juga, wahai para Mukibin sadarlah. Ini gara-gara Mukibin sendiri mau nolak nggak bisa, nggak berdaya nih Pak Zenaster. Karena memang mereka itu punya kekuatan setengah gendam. Jadi ada sejenis tatapan mata sama cablean tangan dada, langsung kita ini minder itu loh. Oleh sebab itu jangan tatap matanya. Nek dirangkul itu harus punya benteng yang kuat. Saya tidak oke dengan Anda, gitu, nggak apa-apa gitu loh. Jangan cium tangannya. Itu caranya untuk menghindari pengaruh gendamnya. Nah, mereka itu masuk ingin mendikte semuanya seperti mafia gitu loh, menguasai wilayah yang ada. Karena memang dasar utama di dalam kaul dawuhnya Habib Abu Bakar bin Salim dan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ya, bahwa memang dimulai dari lillahi mulkus samawati wal ard, punya Allah seluruh yang ada, kerajaan langit dan bumi semua, kan gitu gitu. Lalu fakot aktoni al-haqqu at-tasrifa fil kauni kullihi hayyan aw maita, telah diberikan kepadaku oleh Allah yang maha hak, yang berhak ya langit dan bumi ya, hak Allah itu diberikan kepadaku untuk aku gunakan semauku, baik makhluk hidup ataupun yang mati. Wa qala li ya abdi mulki mulkuka tasarraf fihi kaifa syi'ta. Sama dengan hukum kitabnya Yahudi Talmud, bukan Taurat. Itu begitu. Jadi sekarang dengan meneliti sampai menelisik ya ke dalam hak asasi manusia itu benar-benar dilanggar oleh Yahudi, tentara-tentara Israel di Palestina, baik yang di Gaza ataupun di tepi barat. Nggak ada hukum perang, hak asasi manusia di sana. Anak-anak kecil tembak, bahkan untuk latihan sniper, dianggap kewan. Sama seperti Talmud itu Nahrul Maurud. Selain orang Arab, Ajam, ya kita jenengan-jenengan itu kalbahayim.
Hayim bukan haim. Kalbahayim seperti bahimiyah kita ini. Hewan. Orang Israel juga begitu, menganggap orang-orang Palestina itu untuk kesenangan mereka itu lah. Jadi ngeludai sembarang itu biasa, nggak ada dosa. Karena kasta pemilik langit dan bumi semesta itu saya. Saya ini makhluk pilihan Tuhan di muka bumi. Di Quranmu kan jelas. Wa faddalnahum 'alal 'alamin kan ngono ya. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nah, kan jelas di situ. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, di situ diutamakan oleh Allah atas seluruh makhluk. Makhluk di mana? Itu pemahaman sempit. Bahasa kitab Samawi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'ani itu terkadang tidak bersifat global, universal, tidak. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, termasuk dalam keyakinan Asy'ariyah Maturidiyah kita, manusia yang nyawanya keluar dari badaniyahnya meninggal dunia itu dikumpulkan orang-orang yang beriman itu di Jabiyah. Jabiyah ya Syam. Itu menurut keyakinan umat Islam. Terus yang nyawanya orang-orang kafir ketika meninggal dunia dikumpulkan di Barhut Hadramaut Yaman. Nah, apa hubungannya dengan orang-orang Afrika lewat lintas pulau, orang Jawa lewat pulau, orang-orang Jepang, orang Korea, orang China jauh letaknya, nggak ada hubungannya. Lah, misalkan ada perintah untuk seluruh umat manusia bagian Timur Tengah sana, kecuali Islam ala Rasulillah itu universal. Bukan berarti saya bela Rasulullah, enggak ya, memang universal. Ya ayyuhan nasunya itu jelas, nas itu seluruh umat manusia bagi yang mau la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi itu. Nggih. Begitu nggih, sambil membaca tulisan panjenengan yang tadi. Saya sudah komunikasi dengan Raden Syarif Rahmat sampai sekarang. Saya sudah pesan Raden Kiai. Kalau saya memanggil Raden Syarif Rahmat itu Raden Kiai. Raden Kiai harus masuk ke dalam struktur organisasi NU. Saya pesan begitu. Karena bulan-bulan Juni ini akan ada sesepuh-sesepuh NU akan sowan bahkan masalah muktamar di pesantren Ummul Qura ya di Pondok Labu ya, Tangerang ya, Banten sana dalam bulan ini ya kan. Dan saya pesan Raden Kiai harus masuk ke dalam struktur organisasi NU. Wajib. Tapi beliau jawabnya, saya tidak mau Kanjeng, tapi buat jalan saja, mudah-mudahan ada kemudahan untuk misi kita. Aduh ya, jangan begitu. Gus Mus itu ngalah, Gus Solah itu ngalah, akhirnya jadinya kayak gini. Jadi Gus Mus itu harus mau jadi ketua PBN Utan Vidya, atau paling enggak ya duduk, jangan hanya mustasar saja gitu. Yo hanya formalitas lah ya. Ini kan ada berita surat edaran dari Rois Am ya. Saya piye to ki? Yang punya NU itu saya. Ini bahasa apa ini? Dalam standar administrasi organisasi besar itu nggak masuk. Nggak bisa mengaku bahwa NU itu milik saya. Ibarat MPR lah ya, yang memiliki mandataris rakyat lah ya, yang memiliki mandat untuk mengangkat presiden. Yang memiliki Indonesia itu saya, di tangan saya. Inilah kesombongan luar biasa. Gak boleh seperti itu. Kami bersama dengan kita semua gitu. Dan di situ ada surat edaran tanda tangan cuma satu saja tanpa ada sekjen ketua. Waduh, nggak masuk jelas. Wah, itu nanti mau bus ya diselenggarakan Loso Kediri, mbuh lah. Nggih, mbuh lah terserah ngono. Nanti kalau ada pengembangan KPK dari dana haji itu ya bisa kemana-mana lah. Jadi jangan sampai yang walaupun ulama ya kalau salah ya ditangkap saja, sama saja. Dan jangan dibeda-bedakan. Kalau korupsi ya tugasnya KPK. Gitu. Jadi nggih begitu nggih Raden Kiai kalau bisa tetap duduk di struktural lah. Itu walaupun formalitas saja tapi harus di struktural itu. Termasuk Gus Faris Buntet. Kalau nanti misalkan mubesnya di Ploso ya, kalau muktamarnya di Cirebon bagaimana? Ya kejauhan sekarang itu nggak ada jauh-jauhan. Nggih. Nggih begitu nggih. Nggih, jadi mohon Raden Yai untuk tetap bohles bumi atau apa tetap nggih.
Pak Joko Nur, Assalamualaikum. Ya Nur, waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan. Matur suwun Pak Joko Nur, doanya tadi sudah, ini juga matur suwun terima kasih. Pak Nur Indonesia. Hal Habib di Gresik hari ini tadi bagaimana menurut Pak Yai? Ya, mereka pamer kekuatan, unjuk kekuatan karena benteng terakhir yaitu di hall ini gitu. Makam-makam sudah berkurang ya di hall ini. Nah, hall ini akan mengklaim mencomot, mencatut ya kota-kota, wilayah-wilayah yang ada sejak masa yang katanya leluhurnya Sohib Mirbat itu. Sohib Mirbat itu aslinya itu Muhammad sing asli, kalau Sohib Mirbat asli loh ya. Itu Muhammad bin Ali Al-Qol'i. Itu Al-Faqih, teman asli itu ada tercatat di dalam kitab-kitab lama. Di antaranya ya Tabaqat Fuqaha'il Yaman, dan termasuk Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi itu Sohib Mirbat yang asli karena yang memiliki wilayah ibarat sekarang ya wali kota lah di Dhofar kuno ya, Mirbat itu di Oman sekarang berbatasan dengan Yaman gitu loh. Tapi diakui Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad itu Sohib Mirbat ini ya, akhirnya dari Sohib Mirbat inilah berkembang sohib-sohib lainnya. Paling enggak kalau tidak sohib bergelar maula atau ditambahi nama kota. Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar dari kota Aden, ya, Yaman kan ya, Aden. Misalkan nanti berada di Sihr ya, Abdurrahman As-Sihri, Ba'alawi, itu kuasai semua itu loh. Gitu. Nggih, Pak Nur Indonesia, nggih. Hati Sohib Gresik. Bisa tidak? Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Sarip Rahmat sepertinya diam-diam masalah penjajahan dan pemalsuan oleh kaum Ba'alawi. Diam-diam dalam masalah penjajahan dan masalah. Oh, beliau nggak diam Bu Sanjita. Beliau itu sibuk, umurnya cukup di atas saya jauh, tapi beliau tetap mikirkan umat ini gitu loh. Beda dengan sekelas kiai-kiai sepuh, Yai Sukron Makmun misalkan, Yai muda Dik Faiz Sukron Makmun, itu ulama-ulama yang tidak peduli dengan umat gitu loh. Tidak peduli. Sementing aku tetap kedudukan saya agung gitu loh. Gitu. Ketika didekati sama apa Pak Alawi ngono ya gitu. Wis kita kan rukun lah, damai-damai. Lah kok sekelas Gus Bah aja kena kok. Ayo apalagi lainnya gitu loh. Disanjung-sanjung. Lu nggak ada Habib Jindan bin Jindan, cerita khurafat. Gus Bah ya senyum-senyum saja, nggak menegur, jangan gitu, itu khurafat. Harusnya kan begitu, wong ilmuwan kok. Sungkan ya, tapi sampaikanlah gitu loh di lain kesempatan gitu loh. Saya sebenarnya itu hanya senyum-senyum saja ya, mau negur tuh sungkan ngomong gitu loh. Jangan ya berarti ijma sukuti gitu loh. Sungkan menang ya berarti setuju gitu. Nggih Bu Sanjeta. Tapi diamnya beliau hanya kamuflase. Beliau selalu bergerak bikin Pak Alawi ruwet nggih. Beliau tuh menang kalem tapi gelenggem. Perjuangannya tetap diem tapi bergerak. Ya melalui zikir, sholat, ya riyadhah lainnya. Tidak hanya ceramah mau itu saja. Riyadhah juga. Demi bangsa dan negara. Tidak hanya beliaunya, semua keprihatinan Yai Joko Sahmat, Yai Khairul Ari, semuanya banyak-banyak kiai-kiai Nusantara. Jadi jangan disebut wah itu kiai mistik klenek, dulu pernah jadi penangkap pemburu hantu, dihina-hina. Kadang-kadang ini loh memori yang masuk ke dalam Mukibin itu, ketika saya pakai wah itu dukun gitu. Ayo coba kalau jenengan nuduh saya dukun, adu fasih maca Quran, menang sopo, itu aja. Saya dulu itu juara kori kok. Lah Yai Raden Sarip Rahmat itu nek maca Quran yo fasih. Ya hafal Quran iki piye to iki? Jadi jangan dilihat casing wah enggak glowing gitu. Jangan begitu. Jadi Bu Sanjeta, beliau tetap konsisten jadi apa saja, penting berjuang untuk bangsa dan negara plus agama. Mas Ujang, Assalamualaikum. Sedulur semua, sedikit demi sedikit kebenaran sejarah menjadi keniscayaan berkah para pejuang yang tanpa henti menggaungkan matur suwun semuanya sama-sama sambil membaca tulisan panjenengan.
Yang Pak Jambul Lipo, Kiai kalau ada kesempatan undang dokter DNA selain dokter Sugeng supaya mungkin tahu ilmu itu ilmiah bisa dijelaskan dari siapapun. Nggih Pak Jambul Lipo. Banyak di antara pendukung Habib yang menafikan DNA. Ya. Ini perang intelektual ya. Ya, cari pro kontra itu semuanya ada. Semuanya. Wong misalkan nggih, jenengan mau mencari dalil halalnya babi itu ya, saya bisa mencarikan. Haramnya makan daging sapi itu saya bisa mencarikan kok. Di Kudus itu dilarang korban menyembelih sapi, diganti dengan menyembelih kerbau. Karena sudah jadi gugon Tuhan turun-temurun dari Mbah Said Ja'far Shadiq, kan gitu nggih. Tapi kalau di pasar-pasar sana ya ada daging kerbau. Karena apa? Saking hormatnya Mbah Said Ja'far Shadiq Sunan Kudus terhadap keyakinan masyarakat sana yang lama, gitu. Toleransi beragama, gitu. Yang nggak boleh kan nyembelih, makannya boleh. Ada yang saya tanyakan itu makannya boleh, tapi nyembelihnya darah ditumpahkan, darah sapi ditumpahkan di wilayah Kabupaten Kudus itu haram. Gak ada yang berani melanggar. Karena apa? Keyakinan itu kan kekuatan. Ketika pemikiran otak-otak manusia menguasai gelombang elektromagnetik suatu wilayah, ya itu kekuatannya sulit untuk dilawan. Karena sudah jadi keyakinan. Kalau ngelawan delalai was-wasan, akhirnya jadi temenanan gitu loh. Jadi mau cari hukum apa? Bisa. Nggih, begitu nggih. Tadi gimana? Nggih, tadi Pak Jambul Lipo nggih, soalnya mungkin ilmiah bisa disekan nggih antara DNA itu. Lah antara Kang Mas Rizik Sihab dengan menantunya aja beda kok. Iya kan? Fatwanya itu beda tentang DNA. DNA manusia itu sudah ada catatan ya. Itu catatan yang tidak ditolak, dinafikan. Walaupun DNA jauh sekalipun tetap bisa. Tetap bisa wong ada ilmunya kok, ada spesialisasi ya yang bisa untuk kode-kode ini. Wis gampangannya tuh begini loh. Orang Arab asli itu J, mbah J1, J2 pokok J. Harusnya Pak Alawi itu J, mbah 1, mbah 2 enggak G gitu loh, enggak gendeng, enggak gagap, enggak cut magok dan lain sebagainya, itu enggak gitu loh. Itu aja dulu, itu aja sudah gugur. Enggak perlu diteruskan bahasannya. Itu. Jadi kalau mencari yang kontra itu biasa banyak. Zaman Kanjeng Nabi kita dulu ya banyak pesaing Nabi yang lainnya. Ya Nabi dari zaman Aswad Al-Unsi, ya Nabi itu. Musailam Al-Kadzab ya punya wahyu sendiri. Itu zaman Kanjeng Nabi, apalagi zaman kita ini gitu loh. Cari yang kontra itu banyak, bisa mana saja bisa. Nggih Mas Ujang nggih. Pak Toko Rusyo, sekarang berkat Kiai berani maka palsu sudah tidak bertambah, tapi yang sudah ada masih banyak imam jumbo plat sudah nggih. Pak Sabi beras, Kiai, sungkem takdim dari Karanganyar Solo. Nah, Karanganyar ngakuni ya Solo. Wonogiri ngakuni ya Solo. Seragen ngakuni ya Solo. Karena dulu itu seharusnya Surakarta itu jadi provinsi seperti Ngayogyakarta, tapi nggak jadi. Ya gara-gara pada waktu itu sibuk lah pemerintah kita mikirkan pertahanan perjuangan kemerdekaan itu. Terus terana ada 48, ada 65, akhirnya sulit untuk diakui menjadi provinsi sendiri. Akhirnya ikut Jawa Tengah itu. Jadi Mangkunegaran itu membawai ya Wonogiri, ya Karanganyar, ya dulu Sragen juga. Jadi Solo. Solo itu ada Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, terus ya Surakarta, Kartosuro itu, Surakarta itu. Kalau Salatiga beda. Okay. Kalau Pengging itu Boyolali, tapi kalau yang Tinggir itu Salatiga. Salatiga. Nggih. Nggih Pak Sapi Perah, nggih. Insyaallah seperti itu. Dunia akuntan tidak usaha. Bisnis Habib dengan ATM kotak amal tidak perlu nabung. Nggih. Berikan ke fakir miskin. Nggih. Anggutus, Assalamualaikum Yai. Coba kasih solusi kalau mertua jadi mukibin. Kalau mertua jadi mukibin, tidak ngomong bareng-bareng. Pak Ayah, ya, tetap kita hormati orang tua atau mertua, ya atau guru tua.
ya, yang masih mukibin itu caranya bagaimana untuk menyadarkan mereka. Ya, buku saya ini jenengan suruh baca. Loh, dia nggak mau baca, malas baca. Sampaikan, buka video-video kita. Gitu. Katanya ngaku cucu Nabi, tapi malah jadi ngerusak ajarannya Kanjeng Nabi. Coba cocok apa enggak iki? Gitu aja. Terus ada yang ini nanti pengelola makam Priok itu kalau terbuka loh, ini saya punya rahasia. Ada ratusan korbannya. Ya nanti aja. Urusan belakangan aja. Gitu. Jadi masa kayak begitu gitu loh. Merendahkan kiai itu malah sekarang itu ekstrim. Kiai yang nggak mengikuti Habib, tampar aja mukanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sudah berani mereka. Dan itu mendoktrin ke pengikutnya. Ini berarti mau ngajak perang. Nah, itu berbahaya. Jangan seperti itu. Jangan sampai terjadi benar-benar kontak fisik antara kiai dan Habibi. Bahaya. Kalau kiai sudah marah, sudah berfatwa, bisa perang saudara. Nah, ini yang kita hindari bersama, jangan. Negara ini sudah banyak masalahnya, jangan ditambah-tambahi masalahnya lagi. Gitu. Mikirkan ekonomi aja, ini semeraut, banyak PHK. Bagaimana nanti kalau gudang garam Kediri itu banyak PHK, ayo gimana? Sudah dibuatkan bandara, seperti itu ya. Nah, iya, itu internasional kan. Nah, tapi kalau ekonomi nggak geliat, ya mangkrak, gitu loh. Paling jadi lapter biasa seperti Abdurrahman Saleh, Banyuwangi, Pulau Bawean, ya, Semenep. Akhirnya tambah rusak. Semua itu ekonomi. Gitu. Katal fakru ayyakuna kufurun. Gih, Pas Habib Rah. Begitu ya, sing ngono. Pas Habib Rah, Asma Kiai dari Karangan Solo, izin bertanya Kiai, apakah ada penjelasan jika belum melaksanakan akikoh belum boleh berkurban? Oh, enggak begitu. Kalau pas-pasan Kiai, Pak Habib Rah, rezekinya pas-pasan maksudnya, digabungkan jadi satu enggak apa-apa. Akikoh plus kurban di 4 hari pertama Yamun Nahr Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik 3. Niatkan akikoh bersamaan dengan kurban. Menurut pendapat dari Imam Ramli, ala madzhabi Syafi'i dan Hambali, itu boleh asalkan ketika nyembelihnya itu akadnya saya akikoh anak saya atau istri saya atau diri saya dan kurban boleh. Tapi menurut pendapat yang lain tidak boleh, harus dipisah-pisah. Milihnya boleh aja kan gitu. Jadi satu kambing bisa buat untuk 2 niat akikoh dan kurban. Ini menurut pendapat Imam Ramli, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Imam Ramli kan masuk mazhab tarjihnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Hambali juga memperbolehkan ini. Nah, gitu. Enak. Jadi belum melaksanakan akikoh belum boleh kurban, oh boleh-boleh saja. Kalau kurban itu kan muqayyad, ya, ibadah muqayyadah. Khusus hanya 4 hari saja. Tapi kalau akikoh itu kan setiap hari bisa, asalkan mampu ya enggak. Jadi misalkan kok kurban dulu ya enggak apa-apa. Ya kalau menurut yang enak seperti yang saya sampaikan tadi aja. Gitu. Ya akikoh ya. Kalau akikoh 1 kali seumur hidup. Nek korban kan bisa setiap tahun, setiap 2 tahun. Yang penting ono rezeki itu aja. Itu Pak sampai perah. Enak betul. Jadi hukum fikih itu kalau sudah menguasai usulnya itu enak. Dicegat itu. Di depannya itu sudah kena. Pak Alek yolah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat pernah mimpi tentang makam Guba Al-Khaddad. Saat akan terjadi tragedi di sana, mereka saudara, tapi saling berperang dengan alasan karena anak dan keluarga dan yang satu demi Allah. Ini namanya perang saudara atas dasar kebodohan kita bersama, Pak Alek yolah. Sampai ada korban seperti itu, dia dipertahankan itu apa? Duduk bersama, wasyawirhum fil amr. Kemarin sudah ada agenda PWLS DKI Jakarta, sudah sowan Agustus 2025 guys, sowan ke Wali Kota Jakarta Utara bersama dengan pihak kepolisian, kejaksaan juga sudah disowani. Ya, kita ini harus melek hukum gitu loh, jangan sampai main hakim gitu loh.
Penegak hukum lah yang berhak untuk menegakkan ini. Jangan sampai kita berpikiran pendek. Perang pada bolone dhewe ya, korban kemarin 2010 Satpol PP kan ya pada Islami ya pada bangsane. HBP ya. Ayo. Itulah penjajah itu seneng ya. Sing dijajah itu perang pada bangsane. Belanda itu cuma sedikit personalnya. Negara cilik sing nang Indonesia itu ora akeh. Yang banyak itu ya para jongos-jongosnya itu gitu loh. Kapiten Arab, kapiten Cina, ya, dan juga telik-telik sandi, ya, jongos-jongosnya itu yang paling banyak. Nggih, jenengan ngalami nggih Pak Alex Yolah pada waktu itu nggih. Pak Mario Brostoha 4200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam pasta gigi mengandung alkohol tapi dapat sertifikat halal? Nggih. Gak apa-apa, alkohol itu seperti yang Bu Zenzita tanyakan nggih, nggak najis. Kecuali ketika alkohol itu bergabung dengan minum-minuman keras. Kalau untuk ya menyegarkan mulut ya dan berbusa di pasta gigi kita itu kan ya nggak apa-apa. Sama dengan untuk mengencerkan bibit minyak wangi ya dengan dicampur semprot ya harus ada alkoholnya. Itu nggak apa-apa. Ya penting jangan terlalu banyak lah. Gitu loh. Sudah ada kadarnya. Sama dengan ketika kita minum anggur cap orang tua itu boleh-boleh saja. Karena kurang dari 8% ya kandungan alkoholnya itu. Kalau lebih dari 20% yang muskir, yang memabukkan itu memegang minuman keras yang beralkohol itu ya najis ya ketika dibawa sholat ya, dan haram juga selain disentuh juga meminumnya itu. Jadi masalah ini nggih, Pak Mario Brostoha ini nggak apa-apa di pasta gigi itu ada alkoholnya, itu nggak apa-apa. Karena alkohol itu memang bersifat senyawa kimiawi ya untuk menetralisir kandungan-kandungan padat zat-zat yang ada supaya bisa bermanfaat. Pak Ali Bulutrate, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Khabib nggak ada wibawanya. Fotonya Khabib jatuh di jalan nggak ada yang ngambil, malah sering diinjak-injak nggih. Semoga seperti itu untuk menyadarkan nggih Pak Ali Bulutrate. Tapi sulit untuk sadar. Orang Israel itu sampai dikasih manna dan salwa oleh Allah itu masih tetap atos hati ini. Masih keras hatinya gitu. Oleh sebab itu buktinya di Indonesia kita ingatkan malah melawan terus. Tobato he Khabib, jangan menghasut mukibinmu. Ngakulah kamu jadi ulama, jadi ulama, nggak apa-apa. Tapi kamu bener anaknya bapakmu, anaknya mbahmu, tapi orang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Terputus 700 tahun lamanya gitu loh. DNA-mu juga bukan DNA Rasulullah, ajaranmu bukan ajaran Rasulullah. Kalian menfitnah dan merusak ajaran Rasulullah. Buktinya mana? Oh banyak. Buktinya itu banyak. Produksi hadis-hadis dewi. Rukun Islam ono 6, rukun iman ono 7. Terus termasuk memuja-muja tarim gitu loh. Itu banyak. Pak Supapat, tujuan Ba'alawi adalah menghilangkan jati diri bangsa Nusantara yang luhur, nggih begitu. Pak Wan Lencai Bonce, assalamualaikum semuanya. Wani Khabib Wan Lencai Bonce dari Malaysia. Oh Malaysia itu ringgitnya luar biasa. Pak Habib Wan Lencai Bonce. Indonesia kalah padahal merdekanya lebih duluan kita. Ya, kenapa ini? Kenapa? Mengapa Pak Purbaya? Ayo ngomong. Mengapa kok sampai 25.000 per $1 jatuh kita? Hati-hati dan waspada. Bagi yang punya penghasilan tetap setiap bulannya nggak masalah. Ya, ada gonjang-ganjing ekonomi ya bermasalah tapi tidak sebegitunya. Tapi kalau yang tidak punya investasi, penghasilan tetap setiap hari, bulan, minggunya ya koslah. Bahaya, semua serba sulit sekarang gitu loh. Semua serba mahal. Gitu. Kalau punya 10 juta ringgit saja, ayo pindah warga negara ke Indonesia saja. Jangan akan kaya raya. Uang 4.500 ya per 1 ringgitnya. Ini banyak sekali. Odin Jufri, assalamualaikum. Hadir nggak sih monggo nggih monggo sama. Pak Cecep Adinan, assalamualaikum nggih. Direk ngos terima jalan enggak? Oh siap nggih.
Pak Jong Kloper, saya pernah ziarah ke Priok ternyata kosong alias zong, cuma pengemis dari Yaman yang berkedok. Nggih, dulu itu tahun 90-an Arab Saudi itu selama 1 tahun memulangkan orang-orang Yaman yang di Masjidil Haram, yang di Masjid Nabawi juga sebagian itu ngemis gitu loh. Jadi pengemis dipulangkan 1 jutaan itu. Arab Saudi memulangkan orang-orang Yaman, mendeportasi orang-orang Yaman selama 1 tahun itu. Nggih. Nggih. Gitu Pak Fasleh, Masya Allah. Pak Ahmad Saleh, kalau kata almarhum MZ, Zainuddin MZ, kalau yang kaya makin kaya, kenapa yang miskin enggak jadi sedikit kaya? Nggih. Kamakola Abadi Rumah Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini masalah Khol Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik sudah saya tuliskan bersama Gus Haji Jazuli di halaman 676. Ya, hurufatnya. Kalau kitabnya Majmu' Kalam sudah pernah kami bagikan. Kalau perlu dibagikan kasih lagi nggak apa-apa, tapi coba hurufat yang berkaitan tentang Indonesia. Surabaya pernah akan dihancurkan dan diselamatkan oleh Habib Abu Bakar Gresik. Dabrus. Oh iki, terus para ulama masyhur dan santri sekitar Surabaya minta bantuan Habib Abu Bakar As-Segaf yang dikoli hari ini. Kehancuran Surabaya sebelum doa Habib Abu Bakar As-Segaf. Wah, pengen merdekane Surabaya gara-gara Habib Abu Bakar kabeh. Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik adalah penjaga keamanan Surabaya. Sampai-sampai setiap malam Rasulullah itu tawaf mengelilingi Surabaya. Tawaf mengelilingi Surabaya, Surabaya Selatan, Barat, Pusat, Timur atau Utara, itu keliling, Rasulullah berkeliling. Nah, ini saya tuliskan dalam 2 halaman. Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik adalah penjaga keamanan Surabaya. Satpam kalah. Tidak hanya Surabaya yang Gresik juga. Ya bisa berkembang ke Surabaya yang Gresik, Sidoarjo. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita malam hari ini adalah perjuangan tidak akan pernah berhenti, ya, walaupun dengan menunggu hasilnya dengan penuh kesabaran juga, ya, banyak hujatan, cemoohan, ya, khususnya yang ada di Priok sana, bahwa makam di Gubah Al-Haddad Priok Koja Jakarta Utara itu palsu, itu makam kosong yang dicuri kembali batu nisannya dari Semper Budi Dharma. Asli makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu di Semper Budi Dharma. Di depan sanding jalan ada 11 makam, ya satunya inilah. Jenengan saksikan video dari @padasuka_TV yang punya channel adalah Syarif Raden Syarif Rahmat Padasuka, Padepokan Sunan Kalijaga. Jenengan simak mulai dari awal sampai akhir, ada saksi-saksi mata, nggih, bersama Ketua PWLS DKI Jakarta dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, sampai terjun langsung beliaunya Raden Syarif Rahmat ini ke makam Semper. Lah kenapa enggak makam Mbak Priok Koja? Oh, geger. Ya untuk menghindari konfrontasi ini saya ini nyelusup ya, ini kan begitu. Jadi lebih baik ziarah, kalau mau ziarah ya ke Budi Dharma saja. Enggak perlu dibangun, enggak usah gubah Budi Dharma, enggak perlu. Itu nanti makam Gubah Al-Haddad Semper Budi Dharma, nggak perlu. Ziarah saja. Ya, ini ada testimoni saksi dari mantan-mantan mukibin yang ada. Ya, oleh sebab itu jika nanti benar-benar digusur, gitu, tolong surat keterangan cagar budaya oleh Gubernur Ahok pada waktu itu batalkan saja, karena ada data yang lebih kuat, ya, sebagai faktanya untuk menggugurkan status cagar budaya itu. Kalau cagar budaya kan harus dikelola oleh pemerintah DKI, ya kan? Tapi kalau dikelola oleh keluarga itu bagaimana? Nah, ini karena ini ATM, setiap harinya bisnis ini, nah itu. Tapi bukan untuk agama, untuk kepentingan pribadinya, golongannya. Pak Zara Insight, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya mudah-mudahan berkah, amin. Masih buat jenengan, nggih, nyuwun ngapunten, mohon maaf nggih.
banyak tulisan panjenengan yang belum terbacakan, tapi tetap bermanfaat dan masih bisa kami lihat. Pak Nuryanto juga salam takdim, Masya Allah, dari Kiai-Kiai Sepuh juga Pak Bambang. Terima kasih atas partisipasinya. Tulisannya ini bagian daripada perjuangan kita bersama. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga dengan wasilah karomah maunah ya, dari Allah Ta'ala melalui panjenengan semua ini bisa menyadarkan muhibbin dan habaib semua yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka sadar, taslim dan rukun bersama dengan kita untuk membangun bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan juga jika ada kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.